Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Seperti apa itu? Kira-kira ini outline-nya. Jadi nanti akan kita bahas terlebih dahulu tentang esensi Undang-Undang Desa. Kemudian ada perencanaan pembangunan desa, kerangka implementasi nawacita dan RPJMN 2015-2019. Kemudian ada konsep dana desa, kemudian tujuan dana desa, lalu ada perhitungan besar dana desa, lalu reformulasi tahun 2018 perhitungan besaran dana desa, kemudian ada mekanisme penyaluran dana desa, lalu ada prioritas penggunaan dana desa, lalu prioritas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa, kemudian ada program padat karya dengan skema cash forward. Seperti apa itu? Kita bahas satu-satu. Yaitu esensi Undang-Undang Desa. Jadi desa itu merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia ya. Dan desa ini sendiri itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa di Indonesia. Kemudian sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa itu sendiri, serta masyarakat desanya sebagai subjek dari pembangunan dari Republik Indonesia ini, sehingga diperlukan suatu penataan dan pengaturan mengenai desa. Nah, penataan dan pengaturan mengenai desa tersebut diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi undang-undang ini itu menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Jadi desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, namun dijadikan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, desa ini diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan usulan atau prakarsa dari masyarakat, hak asal-usul atau hak-hak tradisional yang ada di desa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, disebutkan mengenai pengaturan tentang desa. Pengaturan tentang desa itu tersendiri tujuannya untuk apa sih? Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa. Kemudian yang kedua, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Yang ketiga, ada mendorong prakarsa atau usulan atau gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Yang keempat, itu ada meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Kemudian yang kelima, ada memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Yang keenam, yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Kalau ada yang masih bingung desa itu apa, secara harfiah desa itu merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakatnya. Dan desa ini sendiri itu diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, apa ada nama lain dari desa di berbagai wilayah? Karena mengingat Indonesia ini luas sekali ya, kemudian terdiri dari berbagai macam
suku, kemudian mungkin bahasa dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak sekali nama lain dari desa. Seperti misalkan di Aceh itu desa disebut sebagai kampung. Kemudian kalau di Sumatera Barat itu desa disebut sebagai nagari. Jadi kemudian kalau di Papua desa itu disebut sebagai kampung. Kalau di Betawi mungkin disebut sebagai udik. Nah, ada bermacam-macam ya, karena ini menunjukkan bahwa beragam suku yang ada di desa di Republik Indonesia ini. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut disebutkan juga mengenai sumber pendapatan dari desa. Jadi sumber pendapatan dari desa ini ada banyak sekali. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, kemudian ada alokasi anggaran pendapatan belanja negara atau alokasi APBN, kemudian ada juga hasil pajak daerah atau retribusi kabupaten atau kota, kemudian ada alokasi dana desa. Ini merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Kemudian ada bantuan keuangan dari APBD provinsi atau dan APBD kabupaten. Kemudian ada juga hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Nah, kemudian dana desa sendiri itu dari mana? Yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, jadi dari APBN. Lebih jelasnya seperti ini. Jadi pendapatan desa itu ada pendapatan asli daerah, kemudian ada transfer, dan ada pendapatan lainnya. Nah, dalam pendapatan asli desa maksudnya, pendapatan asli desa ini terdiri dari hasil usaha, kemudian hasil aset, swadaya atau partisipasi dan gotong royong dari masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa. Kemudian untuk transfer sendiri ini contohnya yaitu ada dana desa, kemudian ada bagian dari hasil pajak daerah atau retribusi kabupaten, kemudian ada juga alokasi dana desa, lalu ada bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Nah, di sini ada dana desa, kemudian ada juga alokasi dana desa. Ini beda ya. Kalau dana desa ini sumbernya dari APBN, kalau alokasi dana desa ini sumbernya dari APBD. Nah, kalau dana desa ini tidak bisa digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan dari pemerintah desa, sedangkan untuk alokasi dana desa ini diperbolehkan. Kemudian ada juga pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya ini bisa juga dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Misalkan ada sumbangan dari CSR mana seperti itu, atau dari perusahaan mana atau dari bank mana, nah semacam itu. Kemudian ada juga lain-lain pendapatan desa yang sah, yaitu contohnya adalah pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Itu. Kalau pendapatan asli desa sendiri ini ada yang pertama ada hasil usaha. Hasil usaha ini contohnya adalah hasil dari badan usaha milik desa atau BUMDes. Bisa juga hasil dari tanah kas desa. Jadi desa itu kadang memiliki tanah kas. Tanah kas biasanya digunakan bisa untuk pertanian, disewakan untuk pertanian, kemudian dibuat semacam usaha. Nah, itu hasilnya menjadi hasil usaha dari desa tersebut sehingga menjadi pendapatan asli desa. Kemudian juga ada hasil aset. Hasil aset yang dimaksud di sini yaitu misalkan desa-desa tersebut memiliki aset seperti penyeberangan sungai atau penyeberangan danau atau semacamnya itu. Jadi misalkan ada tambatan perahunya, kemudian ada juga dari hasil dari pasar desa, kemudian misalkan ada tempat pemandian umum, kemudian ada misal iuran jaringan irigasi semacam itu. Nah, yang selanjutnya pendapatan asli desa itu ada swadaya, partisipasi dan gotong royong. Maksudnya ini yaitu semacam partisipasi dari masyarakat sendiri. Jadi bisa berupa uang, bisa juga berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Nah, itu disebut juga pendapatan asli desanya. Kemudian ada lain-lain pendapatan asli desa, misalkan hasil pungutan desa. Hasil pungutan desa contohnya misalkan retribusi pungutan sampah, retribusi pungutan air bersih, semacam itu.
Dalam RPJMN tahun 2015-2019 atau pada periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi disebutkan bahwa ada istilah nawacita. Nawacita ini sendiri merupakan visi misi atau agenda yang berfungsi menjadi pedoman dari kementerian kelembagaan untuk menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM. Nah, nawacita pada periode pertama Presiden Jokowi tersebut ada 9 kalau tidak salah. Nah, kemudian di nawacita ketiga itu disebutkan seperti ini, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, melalui nawacita tersebut, pemerintah Indonesia itu ingin berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu salah satunya dengan meningkatkan pembangunan di desa tersebut, melalui salah satunya dengan cara program dana desa. Jadi program dana desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun ini juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia. Dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu salah satunya memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Dana desa sendiri itu apa? Yaitu dana APBN yang diperuntukkan bagi seluruh desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pemberian dana desa untuk apa sih? Yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian memajukan perekonomian desa, lalu mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, kemudian yang terakhir yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Besarannya berapa? Kalau dulu sering digembar-gemborkan bahwa setiap desa mendapatkan 1 miliar, itu tidak sepenuhnya demikian. Jadi belum tentu setiap desa itu mendapatkan 1 miliar per tahunnya. Jadi pada tahun 2015 sampai 2017 dana desa itu dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula. Jadi 90% itu porsi yang dibagi rata, ini sebagai alokasi dasar, dan 10% ini didasarkan pada alokasi formula. Alokasi formula ini dibagi menjadi 4, jadi ada dipertimbangkan jumlah penduduk desanya, kemudian angka kemiskinan desanya, lalu luas wilayah desanya, dan tingkat kesulitan geografisnya. Jadi kenapa setiap desa belum tentu sama jumlahnya? Karena ini tadi, jadi ada sebagian 10%-nya ini yang membedakan. Jadi 90%-nya ini sama semuanya, tapi yang 10% ini ada tambahannya. Ketika terjadi misal jumlah penduduk desanya lebih banyak, kemudian atau tingkat kesulitan geografisnya lebih sulit, nah itu ada tambahan sekitar 10%-nya. Namun ini contoh perhitungannya, jadi setiap tahun itu mengalami peningkatan memang dari tahun 2015 sampai 2017 itu ada peningkatan rata-rata per desa mendapatkan berapanya itu. Jadi yang tahun 2015 itu per desa mendapatkan 280 juta kira-kira, kemudian yang 2016 628 juta, lalu naik 2017 jadi sekitar 800 jutaan gitu. Nah, tapi berdasarkan hasil evaluasi perhitungan besaran dana desa menggunakan formulasi 90% banding 10% itu dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan belum mencerminkan keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa yang sangat tertinggal. Selain itu juga sepenuhnya
belum sepenuhnya fokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, tahun 2018 perhitungan besaran dana desa ini dirubah. Yang awalnya 90% dibagi rata jadi 77% menjadi 77%. Kemudian ada alokasi khusus untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, ini mendapatkan dana lebih sekitar 3%. Kemudian untuk bobot dari masing-masing variabel yang formula itu, yang ada 4 tadi itu dirubah. Yang misalkan jumlah penduduk yang awalnya 10%, yang awalnya 25% diturunkan jadi 10%. Kemudian yang angka kemiskinannya misalkan alokasinya 35%, ditingkatkan jadi 50%, sehingga agar lebih pro terhadap pengentasan kemiskinan, semacam itu. Lalu mekanisme penyaluran dana desanya seperti apa? Kalau penyaluran dana desa itu dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat, nah itu melalui APBN, ditransfer ke kabupaten. Selanjutnya dari kabupaten transfer ke APBDes. Jadi penyalurannya dibagi menjadi dua, jadi rekening umum kas negara ke rekening umum kas daerah. Kemudian dari rekening umum kas daerah itu ke rekening kas desa, semacam itu. Penyaluran dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum desa ini melalui dua tahapan. Tahap pertama itu sebesar 60%, paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli, dengan beberapa persyaratan. Misalkan sudah ada Perda APBD, kemudian ada peraturan kepala daerah tentang tata cara pembagian dan perincian dana desa setiap desa, lalu ada laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Kalau syarat-syaratnya ini belum dipenuhi, maka bisa jadi ditunda atau bisa jadi tidak diturunkan, semacam itu. Kemudian yang tahap kedua itu sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus, dengan syarat-syaratnya. Ya, laporan dana desa tahap pertama sudah disalurkan ke rekening kas desa, kurang lebih 90%. Lalu laporan dana desa tahap 1 telah diserap oleh desa-desa paling rata-rata paling kurang lebih sekitar 75%, dan rata-rata capaian output paling tidak sudah 50% tercapai. Kemudian ada penyaluran dari yang kedua, yaitu penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Jadi ada dua tahap, yaitu tahap 1 disalurkan 7 hari kerja setelah diterima dari di rekening kas umum daerah. Syarat-syaratnya yaitu desa harus sudah memiliki perdes tentang APBD desa, kemudian ada laporan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya. Lalu tahap kedua disalurkan 7 hari setelah diterima dari RKUD, syaratnya juga, jadi yang laporan tahap pertama itu sudah menunjukkan rata-rata 75%, lalu capaian outputnya sudah mencapai 50%. Bagaimana jika salah satu, bagaimana jika desa tersebut belum menyelesaikan laporan tahap pertama? Jadi pencairan tahap kedua maka akan tertunda, semacam itu. Kemudian kalau misalkan salah satu desa itu tertunda, ini juga akan mempengaruhi pelaporan dari yang kabupaten ke pemerintah pusat. Nah, hal ini akan menyebabkan satu kabupaten tersebut menjadi tertunda untuk penyaluran tahap selanjutnya. Jadi diperlukan kerjasama dari semua desa. Kemudian untuk prioritas penggunaan dana desanya itu untuk apa saja sih? Jadi pada tahun 2018 itu penggunaan dana desa itu bisa digunakan untuk
pengadaan, pembangunan, dan pengembangan pemeliharaan. Yang pertama adalah sarana prasarana desa, kemudian sarana prasarana sosial atau pelayanan dasar, sarana prasarana usaha ekonomi desa, sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, dan sarana prasarana lainnya. Nah, yang prasarana desa itu misalkan untuk bangun pedestrian, drainase, tempat pembuangan sampah itu diperbolehkan. Misalkan untuk bangun jalan, jembatan, tambatan perahu, pembangkit listrik, kemudian distribusi listrik, lalu jaringan internet, website itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua terkait pelayanan sosial dasar, misalkan terkait kesehatan masyarakat seperti pembangunan air bersih, MJK, Posyandu, Polindes, pendidikan, misalkan contohnya perpustakaan desa. Kemudian untuk sarana prasarana usaha ekonomi desa itu yaitu usaha ekonomi pertanian skala produktif untuk ketahanan pangan, misalkan embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan, kandang ternak. Kemudian misalkan ada di dalam satu desa itu ada produk unggulannya, itu boleh digunakan untuk pengembangan produk unggulannya, misalkan lumbung desa, penyimpanan dingin, ini misalkan ada tempat ikan ya, kemudian ada pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan motor. Nah, ini biasanya disalurkan melalui pembentukan badan usaha milik desa. Jadi dana desa bisa digunakan untuk pendanaan badan usaha milik desa. Kemudian ada sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup. Contohnya misalkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan kejadian luar biasa lainnya, dan pelestarian lingkungan hidup. Kalau sarana lainnya itu apa? Bisa juga untuk membangun PAUD itu diperbolehkan. Kalau yang tadi adalah pembangunan ya. Yang kedua itu penggunaan dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa yaitu peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Kemudian ada pengembangan kapasitas masyarakat desa, yaitu misalkan melakukan pelatihan-pelatihan itu diperbolehkan. Pengembangan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa ini diperbolehkan. Kemudian dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar. Lalu ada dukungan permodalan BUMDes yang seperti saya bilang tadi. Kemudian ada dukungan pengelolaan usaha ekonomi melalui kelompok masyarakat, misalkan ada koperasi atau lembaga ekonomi lainnya. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Lalu pengembangan kerjasama desa atau antar desa. Dukungan kesiapsiagaan bencana. Tapi kalau yang tadi adalah bagian pembangunannya, kalau yang di sini yaitu pemberdayaan, bagian dari pemberdayaan masyarakatnya gitu. Kemudian kalau untuk kegiatan misalkan pembangunan di desa itu jadi itu ada istilah, kalau di pemerintahan itu ada istilah pengadaan barang dan jasa ya. Pengadaan barang dan jasa ini bisa dilakukan melalui dua skema gitu ya. Yang pertama ada swakelola, yang kedua ada melalui penyedia. Nah, yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa ini yaitu yang dilakukan melalui swakelola. Swakelola maksudnya seperti apa? Yaitu menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Nah, ini yang dimaksud swakelola. Dana desa boleh digunakan melalui skema penyedia atau penyedia pihak ketiga, yaitu semacam kayak lelang itu diperbolehkan. Cuman yang lebih diprioritaskan adalah jika hal itu dilakukan oleh swakelola. Namun jika pembangunan di desa, misalkan pembangunan embung atau jalan itu tidak bisa dilakukan melalui swakelola, bisanya dilakukan melalui penyedia, itu diperbolehkan. Namun yang lebih diutamakan yaitu yang melalui swakelola. Swakelola prinsip utamanya yaitu gotong royong dari masyarakat itu sendiri, kemudian optimalisasi bahan
bahan dan tenaga kerja dari masyarakat desa itu tersendiri. Jadi ini lebih ke mendorong ke arah pemberdayaan masyarakat tersebut untuk membangun desanya. Nah, melalui yang swakelola tadi itu muncul istilah program padat karya dengan skema cash for work. Padat karya ini pada dasarnya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dan berasaskan pemanfaatan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sasarannya siapa? Yaitu penduduk-penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian ada penduduk setengah penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja. Lalu ada penduduk miskin. Jenis kegiatannya untuk skema cash for work itu apa? Misalkan pembuatan atau rehabilitasi infrastruktur sederhana, misalkan jalan, kemudian rehabilitasi tempat PAUD, semacam itu. Yang kedua adalah pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lalu kegiatan produktif lainnya yaitu memberikan nilai tambah kepada masyarakat, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Skema cash for work ini merupakan salah satu bentuk kegiatan padat karya yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dengan demikian ada honorarium atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut baik secara harian atau mingguan. Tujuannya adalah agar uang dana desa tersebut bisa berputar di desa itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu. Prinsipnya adalah dana desa diharapkan tidak mengalir luar desa, tapi justru berputar di desa itu sendiri sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa setempat. Jadi istilahnya kayak pekerjaannya dilakukan oleh masyarakat itu atau tenaga kerja dari masyarakat, kemudian masyarakat digaji, mereka dapat uangnya digunakan untuk meningkatkan kehidupan mereka gitu. Kalau mekanisme pelaksanaan cash for work-nya ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan. Jadi perencanaannya itu dilakukan melalui bottom up planning. Artinya bottom up planning yaitu kegiatan yang dilakukan dan dikembangkan harus benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat dan masyarakat sendiri yang mengelolanya. Kemudian mengutamakan prinsip musyawarah mufakat untuk menentukan prioritas mana yang dilakukan atau mana yang diprioritaskan, kegiatan mana yang diprioritaskan. Lalu memilih 3-4 program yang paling sangat dibutuhkan, yang paling prioritas itu. Identifikasi sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam atau sumber daya manusianya. Kemudian menentukan lokasi yang didasarkan pada skala prioritas, disesuaikan dengan prioritas pembangunan desa. Kemudian mengidentifikasi jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas layanan publik yang ada. Lalu menganggarkan kegiatan yang sifatnya padat karya tersebut yang sudah dipilih agar bisa didanai melalui dana desa. Kalau pada tahap pelaksanaan itu yaitu yang pertama dapat tahap persiapan, yaitu menunjukkan pelaksana kegiatannya, yaitu terdiri dari petugas lapangan, pengawas, juru bayar, teknisi, dan lain-lainnya bekerja. Kemudian ada menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menyediakan alat dan bahan. Lalu pengadaan barang jasa dilakukan secara swakelola. Yang ketiga, pekerjaan dilaksanakan seluruhnya dan dengan mengoptimalkan masyarakat desa setempat. Cash for work ini sifatnya yaitu bisa mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.
Contoh kisah sukses desa yang bisa memanfaatkan dana desa dengan optimal itu, kalau kalian tahu di Klaten itu ada yang namanya Desa Ponggo. Ya, Desa Ponggo itu dia menjadi contoh desa dengan tata kelola keuangan yang baik. Jadi di desa tersebut potensinya itu ada sumber mata air yang sangat jernih. Kemudian dari situ dia dimanfaatkan untuk pengembangan desanya, yaitu sebagai desa wisata air. Kemudian waktu ada dana desa tersebut digunakan untuk mendanai pengembangan dari desa wisata Ponggo itu. Kemudian melalui dana desa, melalui badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini itu tugasnya yaitu untuk mengelola potensi-potensi sumber daya alam yang bisa menghasilkan uang gitu. Kalau produk unggulan dari Badan Usaha Desa Ponggo itu salah satunya ada Umbul Ponggo, yaitu kolam alami yang dikembangkan untuk wisata snorkeling itu. Lalu ada Toko Desa Sumber Panguripan, ini unit usaha yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga. Kemudian ada juga Ponggo Ciplon, ini yaitu macam kolam renang gitu ya, kolam renang. Kemudian ada wahana kolam renang anak dan dewasa, warung apung, waduk, mancingan. Nah, itu yang dikembangkan. Selain itu kalau di Jogja tersendiri itu ada yang bagus pengelolaannya dan menjadi desa percontohan itu ada Desa Panggung Harjo di Kecamatan Sewon. Itu dia dengan Desa Ponggo tadi, dia yaitu mengembangkan badan usaha milik desanya dalam hal pengelolaan sampahnya. Jadi sampah-sampahnya itu diolah sehingga bisa didaur ulang, kemudian dijual lagi. Jadi baik itu menjadi pupuk, sampah organik atau bahan-bahan kerajinan, dan itu omsetnya sampai jutaan gitu. Itu kira-kira pembelajaran pemberdayaan masyarakat melalui dana desa. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.